Pagi hari ini, mari sama-sama kita sejenak berdiri dalam posisi sempurna untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mulai diskusi, mungkin ada sambutan pengantar Bu Kiki. Untuk awal dipersilakan kepada Ibu Rizky Ika Syafitri selaku spesialis perubahan perilaku UNICEF Indonesia. Waktu dan tempat dipersilakan. Kasih tepuk tangannya dulu Bapak Ibu. Juga mampir-mampir menikmati kuliner Brebes. Terima kasih sudah diterima dengan baik kembali di kota ini. Pertama saya mau sampaikan terima kasih kepada Ibu Ineke, Kepala Dinas Kesehatan Brebes, karena anak-anak yang mendapatkan vaksinasi nanti adanya di sekolah gitu, jadi kerjasama dengan sekolah jadi kunci sebenarnya untuk keberhasilan. Juga Pak Armu ini, Bapak Ibu yang belum kenal atau sudah pernah jumpa sebelumnya dari Portal Kesmas, ini pengantin baru Bapak Ibu. Itu yang lagi ngomong kebetulan anak saya Bapak Ibu. Ya maklum kalau ibu-ibu anak lagi libur sekolah, diajak deh kerja gitu ya. Jadi selamat datang juga buat Bapak Ibu guru, kepala sekolah. Kasih pengantar saja, kasih konteks mengingatkan sedikit bahwa tahun lalu kegiatan ini sebenarnya sudah dimulai. Jadi tahun lalu tuh kita membuat modul pelatihan, kita membuat panduan komunikasi untuk para komunikator, dipakai metode KAP mau semua gitu. Terus kita videoin lah ibu itu cerita. Kemarin juga ada Ibu Ninda ya menceritakan Pak Menteri hadir langsung, Bu Dirjen hadir langsung, dan mereka merasa kagum juga gitu loh bahwa oh ya kerja-kerja seperti ini ternyata bisa meningkatkan cakupan imunisasi. Karena sayang vaksinnya sudah tersedia, manfaatnya sudah jelas, tapi kalau dia nggak dimanfaatkan sayang. Sebenarnya minggu lalu kami di Undip yang kita kerjakan sama-sama ini, jadi boleh tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Nah tahun ini sebenarnya niatnya dari awal tahun Ibu, tapi kami juga kena efisiensi seperti lembaga yang lain. Jadi baru bisa mulai sekarang, tapi mudah-mudahan tidak terlambat. Tahun ini fokusnya orang tua sudah paham dulu tentang pentingnya imunisasi sebelum program imunisasi ini jadi prioritas buat UNICEF gitu. Kenapa UNICEF mendukung kegiatan ini? Kanker serviks atau kanker mulut rahim ini adalah pembunuh kedua tertinggi di Indonesia pada perempuan. Jadi perempuan di Indonesia itu meninggal tertinggi kalau nggak karena kanker payudara ya karena kanker serviks. Dan rata-rata itu kasusnya datang ke layanan kesehatan sudah pada tahap lanjut. Jadi kalau setahun itu ada 36.000 kasus rata-ratanya Bapak Ibu, dan 21 ribunya itu meninggal. Kepala Kantor UNICEF Perwakilan Pulau Jawa kepada Dr. Dormunanto Dr. Andes MPH dipersilahkan. Perwakilan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bapak Nur Fauzan. Yang berikutnya kepada Bapak Muhammad Soleh dari perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Hanya sendiri untuk mendampingi Bapak Ibu, baik itu di Brebes maupun di Provinsi Jawa Tengah, sehingga tanpa beliau kami tidak bisa apa-apa. Karena beliau-beliau ini memang tidak mengenal waktu, lelah. Mereka baru saja dari Sulawesi langsung ke Jawa Tengah, yang kemarin di Cilacap, hari ini ada di Brebes, mendapatkan kesejahteraan
di bidang kesehatan, terutama pelindungan penyakit yang bisa dicegah dari imunisasi. Bapak dan Ibu, sekali lagi UNICEF mendukung kegiatan di Brebes itu tidak hanya hari ini, tapi kami sudah lebih dari 15 tahun yang lalu, hampir tiap minggu, hampir tiap bulan, kami pasti ada di Brebes. Bu Inneke itu waktu itu masih kasih ya. Kami diberi tugas oleh gubernur saat itu, jangan pindah di Brebes. Tolong Brebes tetap dibantu. Jadi makanya kami kemarin datang ke sini, kembali ke rumah Brebes lagi ini. Tadi Bu Inneke juga menanyakan, habis tahap ini seperti apa? Jadi kita bersama pemerintah provinsi berharap bahwasanya Brebes ini harus lebih sejahtera. Karena kami sekali lagi tidak hanya sehari 2 hari di Brebes, dan tadi sudah kami utarakan Brebes banyak masalah, kita tunjukkan saat ini tidak. Karena anak yang tidak mendapatkan vaksin HPV sangat upaya mulia dari Bapak Ibu sekalian, maka akan memuliakan kita semua. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatian, kerjasama demi anak-anak kita di Kabupaten Brebes. Mati Kepala Kantor UNICEF Wilayah Jawa, Bapak Dr. Armunanto, Dr. Andes MPH. Beliau ini juga sudah mengenal saya dari muda, sekarang saya sudah tua Pak. Jadi sama tuanya Pak. Karena sudah menjadi bagian dari Kabupaten Brebes. Matur nuwun perhatian luar biasa dari UNICEF. Kemudian yang saya hormati Ibu Rizky Ika Safitri, pakar perubahan perilaku. Matur nuwun ini dari yang saya hormati, ini ada tim media, ada 10 ya, media cetak, media online, media massa. Matur nuwun. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada dari jajaran Dinas Kesehatan, Bu Neni dan tim Pak Armunanto. Pada dasarnya saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes tentunya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, apresiasi yang luar biasa kepada UNICEF dan juga portal kesehatan masyarakat dengan adanya kegiatan hari ini. Ini merupakan rangkaian dari tahap yang sebelumnya tahun 2024. Alhamdulillah Kabupaten Brebes dengan adanya kegiatan ini insya Allah akan semakin mendongkrak terkait dengan capaian imunisasi khususnya HPV untuk anak usia sekolah ya. Tadi sudah disampaikan itu pembunuh perempuan ya, tadi disampaikan tingkat kematiannya juga sangat tinggi. Namun ini mohon maaf Kabupaten Brebes kami belum bisa menyajikan data terkait dengan kanker serviks ya. Kemarin saya juga berusaha coba tolong teman-teman mungkin di jenis kanker ini trennya meningkat. Apalagi ini kanker serviks dan payudara ya, ini juga salah satu kanker yang memang paling banyak diderita oleh perempuan. Mudah-mudahan dengan upaya yang kita lakukan ini melalui proyek Jaga Bersama, mengedukasi masyarakat agar menyadari bahwa pentingnya imunisasi HPV ini bisa mencegah kanker serviks, karena ini menjadi bagian dari program PD3I ya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yang salah satunya adalah HPV ini, imunisasi HPV. Mungkin memang masyarakat belum banyak yang tahu, taunya itu imunisasi ya yang untuk bayi ya, imunisasi dasar lengkap, yang di sekolah sasaran anak sekolah ada difteri, tetanus, termasuk measles, rubella dan juga ini HPV. Jika masyarakat kita ini sudah
tahu pentingnya bahwa ini bisa mencegah kanker serviks. Tentunya mudah-mudahan masyarakat juga bisa semakin sadar, mau tidak ada penolakan terhadap anak-anak yang memang berhak mendapatkan imunisasi HPV. Yang penting lagi, yang penting vaksinnya juga tersedia, Bu. Nah, ini yang kita masih menunggu informasi ya. Yang jelas SDM sana dengan baik dan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Brebes tentunya juga bisa meningkat. Itu harapan kami Bapak Ibu sekalian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes selaku dinas yang bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaan imunisasi, program imunisasi yang menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat. Sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan apapun nanti yang menjadi kendala kita bersama, insya Allah kita sudah berkomitmen ya agar nanti bisa bersama-sama kita selesaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, kelancaran ya pelaksanaan BIAS tahun 2025 untuk imunisasi HPV khususnya bisa lancar, sukses dan merata di semua wilayah, terpenuhi targetnya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mewakili Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kepada Bapak Nur Fauzan SS. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kasih tepuk tangannya Bapak Ibu. Bismillah. Oke, ini harus bekerja bersama. Jadi tidak seperti yang sekarang muncul di masyarakat. Kalau ada anaknya pintar, mesti ditanya anaknya sopo. Kalau ada anak pintar, tapi mesti ditanya anaknya siapa ini. Nah, tapi kalau ada anak nakal, gurunya sopo. Nah, ini tambah lagi tuh sekolahnya ningdi, wah repot. Nah ini sebenarnya 3 pilar ini harusnya bekerja bersama. Sekolah bertanggung jawab di jam 7 sampai jam 2. Kemudian kita punya 885 SD negeri dan swasta, satu kabupaten, tersebar di 17 kecamatan. Jumlah muridnya tahun ajaran ini, sebentar lagi mau ganti, tinggal hitungan hari, hitungnya masih di tahun pelajaran 2024-2025, guru kita punya total 7.189 guru dan kepala sekolah. Dan karena ini sasarannya adalah nanti siswa kelas 5 di tahun ajaran depan, Agustus nanti udah tahun ajaran 2025-2026, maka datanya yang kita ambil data kelas 4, satu kabupaten kita ada 23, enggak semuanya. Yang laki-laki kan enggak divaksin ya? Enggak. Yang perempuan ada 11 yang sudah bisa menjadi gambaran sasaran jumlah vaksin yang harus disediakan, tenaga medis yang harus disiapkan, termasuk juga penyebarannya, sekolah-sekolah jumlahnya ada berapa, jadi nanti bisa distrategikan dengan baik. Nanti Pak Haji bisa melengkapi yang data dari Kementerian. Kami sebenarnya punya jalur untuk mengedukasi terutama orang tua siswa. Ini mungkin jadi bekal untuk diskusi nanti bahwa ada saluran yang bisa dipakai sebenarnya untuk edukasi kepada masyarakat dengan sasaran yang lebih spesifik kepada orang tua murid kelas 5 yang akan menjadi sasaran. Ini sasaran atau target atau apa namanya? Oh ya, bahasanya halus banget Mbak Kiki. Penerima manfaat itu. Bukan target ya. Jangan ke situ Mas Fala. Jadi dari sisi pendidikan barangkali angka 2,3% tadi akan dikejar. Mungkin saluran ini bisa dipakai untuk langkah awal untuk mengedukasi. Karena saya saja dulu SD di imunisasi nggak mau, saya lari gitu. Ngebayangin jarum aja sakit kan.
Enggak, takut sakit, jarum tebel lancip kayak gitu, saya lari. Ya hasilnya kayak gini nih. Ya, ini mungkin tawaran dari kami, nanti bisa didiskusikan di forum setelah ini. Tingkat efektivitasnya ada berapa persen kalau menggunakan paguyuban wali murid untuk mengedukasi orang tua wali. Saya kira akan sangat spesifik sekali karena tiap kelas, tiap jenjang ada paguyubannya. Jadi orang tua murid kelas 1 nggak usah dilibatkan dulu deh, cukup yang kelas yang akan jadi sasaran saja. Saya kira itu dari kami, dari perwakilan dari Dinas Pendidikan. Mohon maaf Ibu Kadin sedianya hadir, tapi ternyata tadi jam 6 harus mewakili Bu Bupati ke Semarang, sehingga ban serep yang hadir di sini. Matur nuwun, barangkali ada kesalahan kata dari awal sampai akhir, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Pak Fauzan mewakili Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Baik, selanjutnya tanpa menunggu lama-lama kita dengarkan sambutan terakhir. Bapak Ibu sekalian, jadi Kemenak adalah salah satu kementerian atau lembaga yang mengurusi di bidang pendidikan. Bahwa kita punya madrasah aliyah, sanawiyah dan ibtidaiyah. Nah, MI itu yang ada di kecamatan dikelola oleh masyarakat itu hanya 96%, tapi 4% yang dikelola oleh pemerintah. Namun demikian kita mempunyai tanggung jawab yang sama dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan. Kementerian Agama punya program yang namanya pendidikan yang unggul, ramah dan terintegrasi. Tentunya unggul ini juga unggul dalam bukan hanya dalam masalah pendidikan itu sendiri, tapi unggul dalam potensi yang ada pada anak itu, termasuk di dalamnya adalah kesehatan. Ada yang terdampak begitu sekarang, karena kalau kita melihat, mohon maaf Bapak sekalian, kalau kita melihat dengan adanya alat komunikasi yang tipis, yang kecil, yang seperti ini, dengan gampangnya mereka mengakses semua yang ada di dunia luar, termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang tentu tidak kita harapkan. Sehingga program yang menjadi prioritas Kemenak terintegrasi, bukan hanya terintegrasi pada bidang pendidikan, tapi terintegrasi pada semua jenjang, pada semua bidang, pada semua lintas sektor, termasuk di dalamnya adalah dengan kesehatan. Ya, jadi mereka yang berada di madrasah itu juga merupakan anak yang butuh kesehatan tentunya. Artinya apa? Bahwa dengan keberadaan UNICEF yang seperti ini sungguh sangat menjadi bantuan yang begitu besar dalam rangka untuk meningkatkan taraf kesehatan, taraf pendidikan yang nanti goalsnya adalah menunjang kenaikan IPM khususnya di Kabupaten Brebes yang kata Pak Armunanto ekstrim kemiskinan, ekstrim dan sebagainya. Saya nggak tahu Mas Fauzan setuju apa enggak kalau pendidikan di Brebes itu termasuk yang terendah di Jawa Tengah. Sudah nomor 3 dari bawah. Artinya kan masih dalam posisi yang belum kita harapkan sepenuhnya, ya. Meskipun merangkaknya ada kenaikan-kenaikan, tapi kita masih berharap naik yang lebih bagus ya Mas Fauzan ya. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, nanti mohon ada edukasi yang sangat masif, terstruktur kepada saudara-saudara kita yang ada di wilayah itu. Karena sama dengan Mas Fauzan tadi, saya dulu waktu kecil mau diimunisasi cacar gitu ya. Yang dulu kalau di desa saya kenalnya dicukil gitu. Karena modelnya dan bekasnya masih itu lari ngumpet gitu. Jangan-jangan ketika anak mau diimunisasi kanker serviks juga, jangan-jangan takut ini ada apa gitu. Makanya perlu edukasi yang masif dan terstruktur, baik dari teman-teman Puskesmas. Dan terima kasih nih Bu Neke, teman-teman Puskesmas hampir semuanya sudah melaksanakan kegiatan MOU dengan madrasah. Meskipun kegiatan MOU itu baru sebatas bias dan pengenalan tentang kesehatan. Oleh karena itu nanti kami akan mendorong untuk madrasah bahwa MOU itu hanya
jangan hanya sebatas itu. Karena kadang-kadang mohon maaf, kayak rumah sakit itu MOU dengan Kemenak kalau mau akreditasi itu Bu Nike. Ada maunya gitu ya Bu ya, yang merasa. Jadi kalau mau akreditasi itu berbondong-bondong mau mengadakan MOU tentang rohaniawan itu. Dan saya kira barangkali madrasah dan sekolah juga ketika mengadakan MOU dengan puskesmas mungkin maunya itu akreditasi, PKKM dan sebagainya. Tapi justru lebih dari itu yang kami harapkan adalah MOU itu bukan hanya sebatas hitam di atas putih, tapi gerakan-gerakan yang membuat anak kita menjadi lebih sehat. Terima kasih, saya sangat mendukung sekali, kita welcome dengan semuanya dan kita berharap bukan hanya di Tanjung nih Pak Munanto, karena saya yakin di daerah-daerah yang lain juga membutuhkan hal yang sama. Terima kasih, mohon maaf, itu saja, nanti kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Ahmad Soleh dan juga seluruh narasumber kita pagi hari ini. Antiseptik itu berapa sih dan dibanding dengan tahun kemarin ada selisih apa enggak? Ya, terima kasih. Kalau untuk target dari imunisasi HPV melalui BIAS ini targetnya 95%. Kalau secara absolut angkanya kurang lebih sekitar mungkin 15 ribuan tahun hampir, karena tahun ini kami belum menentukan. Ini mungkin setelah pertemuan hari ini kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan menentukan siswa perempuan kelas 5, nah, baik SD maupun MI se-Kabupaten Brebes. Kisarannya di angka 15.000 dengan target capaian 95%. Itu adalah siswa SD, cuma siswa SD ya? Yang terindikasi kena atau memang secara keseluruhan? Ini kan program ya, pencegahan. Program ini kita upaya pencegahan untuk kanker serviks sehingga ditujukan pada sasaran anak sekolah maupun usia 11-12 tahun. Baik yang mungkin kesulitan kita kan yang tidak bersekolah ini, makanya ini juga perlu menjadi target kita, tapi juga perlu koordinasi bersama pendidikan maupun Kemenak. Ya, vaksin ini kan termasuk bagi masyarakat ya. Kenapa sih harus konsen terhadap ini? Apakah penderitaannya di Brebes lumayan banyak apa gimana? Kalau untuk penderita di Kabupaten Brebes kanker serviks memang kami belum ada data yang tercatat dilaporkan, tapi kalau tren dari kanker itu memang dari tahun ke tahun meningkat. Dan tadi sudah disampaikan bahwa untuk kanker serviks merupakan salah satu pembunuh terbesar untuk perempuan di Indonesia. Dan upaya untuk mencegah kanker serviks ya dengan imunisasi HPV dan ditujukan pada usia anak sekolah kelas 5 atau usia 11-12 tahun termasuk yang tidak bersekolah. Terakhir Bu, yang angka kematian akibat kanker serviks ada nggak di? Kalau di Brebes memang kami belum ada datanya. Nanti ini ke depan untuk semua rumah sakit mungkin kita wajibkan untuk melaporkan secara spesifik kasus kanker serviks maupun kanker payudara yang memang ini menjadi momok bagi perempuan. Di rentang waktunya kan? Rentang waktu. Kalau sesuai jadwalnya sebenarnya di bulan Agustus untuk BIAS imunisasi termasuk HPV, tapi pengalaman tahun kemarin agak mundur dan sampai sekarang dari provinsi pun kita belum koordinir untuk usulan logistik maupun untuk sasarannya. Tapi tahap ini kita persiapkan agar edukasi kepada masyarakat, kepada sekolah, siswa agar mereka siap sebelum nanti BIAS dilaksanakan. Insya Allah sudah tidak ada yang kalau tahun kemarin tahap 1 itu berapa yang sudah menerima vaksin itu ada data? Kalau secara persentase kurang lebih ada 97%, hanya memang secara kewilayahan ada 2 wilayah puskesmas yang belum memenuhi target 95%, puskesmas Tanjung dan Bunyai. Kalau absolutnya saya kalau tahun ini nanti sebarannya merata ya, nggak cuma fokus di ya semua wilayah puskesmas, berarti seluruh wilayah Kabupaten Brebes pelaksananya kan puskesmas, sehingga kita untuk evaluasinya kita per puskesmas.